Ya, pendengar Kardopa, berkenan dengan dilaksanakannya Hari Pers Nasional di Medan, Sumatera Utara pada Februari 2023 nanti. Saat ini saya sudah bersama Ketua Umum PI Pusat, Bapak Atal Sembiring Depari. Horas, jua-jua. Mujajua, Apa kabar Pak? baik. Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Saya selalu kalau pulang ke Medan merasa sehat. Oke. Terima kasih banyak Bang Atal Iya. sudah bersama Kardopa pagi hari ini. Dan tentunya kita akan bicara tentang Hari Pers Nasional yang Medan menjadi tuan rumahnya. Nah, tentu masyarakat Medan mengharapkan banyak. Hari Pers Nasional ini akan memberikan kontribusi bagi masyarakat, tetapi juga yang lebih penting akan memberikan sumbangsi kemajuan dan perkembangan bagi pers sendiri. Menurut Bang Atal, bagaimana kira-kira melihat Medan, Sumatera Utara dikaitkan dengan HPN? Baik, saya kira saya ucapkan selamat pagi kepada pendengar Cordoba ya. Tidak Kardoba. salah, Cordoba. Ya. Ya. Ini radio yang sudah go internasional. Luar biasa, eksis luar biasa. Hingga sekarang Dan masih saya eksis. senang kalau kita bisa ketemu pagi ini. Oke. Ya, ini Hari Pers Nasional. Kalau dibilang siapa yang paling berbahagia, saya termasuk yang paling berbahagia. Nah, setelah jadi Ketua Umum PWI, saya bisa bawa ke sini Hari Pers Nasional. Jadi ketika itu saya juga bertemu dengan Gubernur Pak. Cobalah Medan itu sekali menjadi tuan rumah event Pers Nasional. Saya lihat nggak ada event apa-apa. Ini ada Hari Pers Nasional. Mumpung ketuanya sekarang dari Medan. Saya dari Kabanjahe, Pak. Oh, Iya, oke. iya. Dan saya SMA Negeri Kabanjahe dulu. Saya tamatan 73 ya. Nah, akhirnya setelah dikalkulasi ini Pak Gubernur berkenan kita adakan di sini. Nah, tentu bukan hanya karena hubungan begini ya. Saya kira memang perlu HPN di sini. Nah, sekarang ini ada yang kita rancang, malah agendanya adalah kita akan diskusi menguliti sejarah pers Sumatera Utara. Ternyata ini sangat mengagetkan. Ini sejarah pers kita ini di Sumatera Utara ini sudah sangat tua. Anda bisa bayangkan tahun 1800, kalau kita bilang tahun 1800-an itu udah pasti sangat tua. Ya. Udah ada koran di sini, Pak. Hmm. Dan orang belum berpikir merdeka. Pelaku pers di sini sudah bisa bikin judul korannya Merdeka. Berarti bangga dong kita Pak ya. Ya, saya bangga sekali, saya Iya. senang sekali. Ini menurut saya salah satu diskusi ikon ya, ikonnya di sini Hari Pers nanti. Nah, iya, luar biasa kita bicara bedah mengenai pers. Nah, kenapa ini kalau kita bedah mengenai pers itu memang akhirnya terungkap bahwa kenapa sih Sumatera itu maju persnya. Ini sebenarnya tidak lepas dari watak kita, Sumatera Utara ini. Kita itu dikenal pembaca. Saya bangga kalau dibilang orang Sumatera Utara itu pembaca. Karena itu kita pendebat. Karena kita banyak tahu, kita berdebat selalu. Makanya di warung-warung kopi di kampung saya dulu ya. Saya dari Seberaya, Bu. Mungkin belum pernah ke sana ya. Itu dekat Berstagi sama Tiga Panah itu. Ada sebuah kampung. Saya lahir di sana. Iya. Saya dari kecil juga termasuk pendebat. Iya. Karena saya rajin baca koran. Iya. Sip, waspada itu udah makanan saya. Dulu ada cerita-cerita bersambung, saya udah nggak tidur itu. Untuk besok cerita ini kayak apa. Nah, begitulah. Ini sekilas gambaran. Oke. Dan saya kira benar kalau kita diskusi bahwa kita adalah pencinta membaca, kita membaca gitu. Nah ya, ini hobi kita semua. Membaca dan sekarang juga ikut mendengar. Seperti kan radio mendengar.
Iya. ya kan? Oh iya, setelah membaca mendengar. Iya, setelah membaca mendengar. Oke. Hmm. Bang Atal, kita Kalau kembali. mendengar Oke. Pak, itu dari dulu. Oh, saya dari lihat. dulu. Oke. Ayah saya dengan satu radio, Ah, kalau udah Soekarno pidato, kemana dia pergi? Ke radio, telinganya begini. Oke. Dia dekatkan itu dengan radio. Jadi kalau saya bilang baca, juga adalah mendengar. Oke. Iya. Baik. Dan mendengar radio ya. Oke. Baik, Bang Atal. Ya. Kita kembali kepada kemajuan dan perkembangan pers Indonesia. Menurut Pak Atal, gimana? Kita semua merasakan pers dunia ya, Iya. bukan hanya Indonesia, sudah berkembang begitu pesat. Saya mulai jadi wartawan tahun 80-an. Saya mengawali karir saya dari korektor, layout man, apa semua. Sekarang jabatan itu udah nggak ada ya, udah nggak ada. Nah, jabatan itu udah diambil teknologi semua, Oh, sudah berkembang sekarang. Nah, sehingga kita udah pindah ke platform digital ya. Iya. Itu sebuah lompatan yang luar biasa. Nah, dengan begitu sekarang kita juga mengatakan bahwa radio udah makin banyak. Betul? Betul. Itu. Ya, artinya saya mengatakan banyak pemain ya. Banyak pemain. Tapi tidak mudah untuk hidup. Nah, karena itu kalau bicara kita bagaimana soal perkembangan pers, saya akan mengatakan maju pesat, Oke. tumbuh, tapi tidak gampang hidup. Iya. Ya, Artinya ada dilema yang harus dihadapi oleh ya. pers nasional. Ini perlu profesionalisme, kompetensi, betul. mengelolanya semuanya. Nah, Iya. itu menjadi bagian tugas dari PWI untuk Iya. bagaimana meningkatkan kemampuan seorang wartawan, Iya. seorang jurnalis. Apa yang Iya. dilakukan, Pak? Kemudian itulah begitu juga untuk media-media lain Iya. tentunya. Ya, tentu saya sebagai ketua umum PWI Pusat, anggota saya adalah wartawan. Wartawan bukan wartawan cetak atau tulis saja, Iya. ya. Juga ada wartawan radio banyak anggota saya. Televisi dari juga RRI. ada ya. Mungkin dari wartawan Cordoba belum ya masuk di PWI atau gimana? Ini yang saya harapkan sama Abang Anda. Oh, ini masuklah. Di momen HPN mudah-mudahan Kardopa Iya. akan menjadi bagian. Cordoba PWI. harus memasukkannya karena di sana di organisasi ini wartawan diberi kesempatan untuk dididik. Iya. Nah, Lain pula dari nah yang karena kita. itu Iya. harus sekarang ini wartawan harus betul-betul profesional. Ya. Ada sekarang orang mengatakan bahwa kita tidak cukup pandai menulis atau berkomentar saja di radio. Menulis jago atau berkomentar bagus. Tapi kita juga harus bisa mengoperasikan kamera. Itu yang disebut kalau dia wartawan, Pak, nanti tolong Cordoba pun mengembangkan persnya pers yang multitasking namanya. Iya. Ya, multitasking. Apapun dia bisa. Nah, tentu nanti radio ini juga perlu ada online-nya ya. Iya. Nah, belum ada itu radionya. Ada. Online-nya. Kalau enggak aku yang kerja di situ. Ya. Ya itu nanti ya, Ibu. Oke. Terima kasih. Ya. Saya dengar memang ini maju sekali radio ya. Nah, itulah Pak mengenai pers sekarang. Iya. Dan wartawan sekarang Bapak tahu berapa jumlahnya? 100.000 lebih. 100.000 lebih. Sekarang ada Dewan Pers membuat uji kompetensi yang sudah diuji sekitar 20.000. Oh. Nah, kalau begitu berarti ada 80.000 yang belum uji kompetensi wartawan. Iya. Jadi uji kompetensi ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Harus untuk mengukur kompetensi Iya, dia. betul. Nah, ini alat ukurnya. Iya. Kalau kita demam, ada. Termometer. Ini berapa? Ketinggian atau gimana? Kalau nanti wartawannya terlalu panas kepalanya terus kemana-mana, mungkin narasumbernya lari semua. Radio dia paling dia bernyanyi melembutkan. Ya, inilah indahnya radio.
kalau beritanya sudah keras sekali, langsung dilembutkan dengan lagu-lagu. Iya. Lagu-lagu. Iya, lagu baru, silakan aja. Bahasa Karo. Tinggal dipilih. Tinggal pilih. Iya. Oke. Bang Atal, tentunya ini kan menjadi momentum penting bagi Sumatera Utara, terutama Kota Medan, menjadi tuan rumah dari HPN Ya, 2023. Pak, sederhana aja. Oke. Mungkin saya kecil-kecil aja mengatakan apa untungnya HPN. Bapak tahu berapa nanti tamu HPN ini? Bisa sampai 5.000 orang. Oke. Kalau ada 5.000 orang luar datang ke Medan ini, apa artinya di Medan? Ekonominya tumbuh. Iya. Apapun, hotel-hotelnya ada penghuninya. Hah? Ini semua makanan, UKM-nya semua akan diserbu. Nah, durian coknya makin banyak orang antri. Nah, gitu Pak. Iya. Itu dulu 5.000. Itu. Jadi secara langsung Nah, memberikan kontribusi untuk oh ya, guyuran ekonomi. itu langsung Oke. pasti. Itu udah pasti. Iya. Nah, semua yang kendaraan ya, angkutan umum apa semua. Makan semua. Iya, Iya. ini akan nyebar. Itulah hari persnya. Nah, dalam HPN ini, Bang Atal tentunya punya agenda penting yang sudah disusun. Sehingga ini juga menjadi bagian dari gelaran HPN nasional ini. Iya, Apa Pak. kurang lebihnya agenda-agenda ya, yang sudah mungkin diset? Itu tadi Pak, salah satu adalah diskusi kita, Oke. seminar mengenai pers Sumatera Utara. Ya. Dan kita berharap nanti ada semacam deklarasi mengenai Oh. pers Sumatera Utara. Deklarasi. Ya, atau ada Medan bersuara atau apapun. Ada statement-statement begitu harus Iya. dari Sumatera Utara. Misalnya dia mengatakan pers merdeka, Hmm. ya, demokrasi bermartabat. Nah, itu harus disuarakan. Ya. Radio Nah. mendengar. Ya, nanti kita tambahkan radionya. Itu namanya subtema. Ya. Itu menjadi kiper ikonnya. Tapi kalau ada yang mendengar saya bicara sekarang, dia harus mengatakan dia tengah menikmati siaran Cordoba. Ya. Itu udah pasti Bu, otomatis. Ya. Tapi statement ini akan kita bawa. Dan di pers Sumatera Utara kayaknya banyak penghargaan akan kita mau kasih apa namanya? Iya. Misalnya di sini. Iya. Di sini ada 5 media wanita pertama. Hmm. 5. Tahun 1945 udah lahir itu. Sudah lahir. Nah, ini mau kita kasih apresiasi. Sampai sekarang hidup tetap eksis. Nah, kemudian ada 3 koran yang sangat tua dan bersejarah, masih hidup sampai sekarang 2. Nah, Mimbar Umum dan Waspada. Itu tidak sedikit ada ini begini di daerah lain. Itulah keistimewaan kita. Jadi Medan punya andil besar dalam perkembangan pers. Oh, dalam perkembangan Oke. pers nasional ya. Ya, Jadi jelas berarti itu. pada momentum HPN ini akan diberikan juga penghargaan Ya, kepada insan pers ya. yang memberikan kontribusi untuk perkembangan. Betul. Kita akan berikan itu. Oke. Tapi jangan disebut sekarang. Nanti dia Iya, nggak ada surprise ya. Oke. Ya. iya, Bang Atal. Tentunya ini kita menjadi bagian terpenting sebagai tuan rumah. Bagaimana kita membumikan hal-hal yang dalam HPN ini kepada masyarakat. Apa pesan Bang Atal? Ya, kita harusnya ini pekerjaan kita, pekerjaan radio juga. Ya. Selalu mengkampanyekan atau menyatakan bahwa kita akan menjadi tuan rumah nasional. Ya. Ini masyarakat akan tahu. Saya berharap masyarakat nanti bisa datang menyaksikan pameran kita. Ada UMKM juga. Tapi ada nanti pameran pers. Itu yang saya bilang pers penerbitan sangat bersejarah yang tahun 1800 itu pun bisa kita lihat. Mungkin kemarin ada di Medan sudah 1 abad pers Sumatera Utara. Yang ada waktu itu nggak bicara. Nah itu kita pamerkan lagi. Kemudian bagaimana pertumbuhannya dengan teknologi sampai metaverse. Saya harap nanti masyarakat Medan bisa melihat, menikmati metaverse pertama. Oke. Udah tahu metaverse? Ya.
Bapak sudah bisa masuk ke dalam. Hmm. Nanti Bapak bisa lihat. Soekarno itu masih bisa pidato dia. Iya. Sebuah foto menjadi dia pidato. Bisa. Iya betul. Nah, Sama nyanyi bisa juga ya. iya, ini teknologi paling tinggi nih. Ini belum banyak orang Tuh, dipamerkan. presiden. Nah, dan saya kira di pameran nanti banyak orang mau melihat metaverse. Iya, kalau ada nanti Bu di program ngomong karo dia. Iya, ngomong karo dibuat. Kita wawancara radio, ya radio. Ngomong dia, ada radionya di sana juga. Iya. Itu di metaverse ya. Jadi berarti peran teknologi sudah sangat maju Pak Iya. ya. Jadi kita mau pamerkan ini Dan kepada ada dalam masyarakat HPN ini ya? Sumatera Utara. Kemajuan teknologi itu kayak apa? Metaverse. Iya. Nah, itu akan menarik ya. Oke. Ya, Bang Atal, kita sedikit bergeser. Pers menjadi bagian dari demokrasi, pilar demokrasi. Menurut Bang Atal, bagaimana demokrasi kita dikaitkan dengan peran dari pers nasional? Iya. Saya kira kalau di ASEAN kita paling maju. Di dunia kan kita nomor 3. Oh, oke. Pers yang demokrasi. Iya. Ya. Tapi kemarin setelah ada undang-undang KUHP yang baru itu, ini memang menyedihkan kita semua. Oke. Banyak pasal-pasal yang akhirnya akan menghambat kebebasan kita, ya. Menjadi pasak-pasak. Nah, ini keprihatinan kita. Ini menjadi renungan kita detik-detik ini. Kita mungkin nanti kita harus juga bereaksi sedikit ya. Oh, Nggak mungkin kita biarkan itu. ya. Jadi berarti Misalnya, ini kan nggak demokrasi, penghinaan pada presiden, lembaga gitu-gitu negara, aja. gitu ya. Saya kalau itu dihukum, bayangkannya begini, kalau ada nanti orang menghina presiden, 1.000 orang, pakai medsos apa semua, itu mau dimasukkan penjara semua. Mana mau penjara. Mana mungkin? Nah ini nggak. Tadi pun penjaranya nggak muat. Nah ya ini satu Iya. Pak. Jadi ada sedikit setback mundur demokrasi kita. Pro kontra. Nah, kalau tidak sebelum ini Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu udah luar biasa. Ya, sebenarnya ya karena itu lex spesialis, kita bekerja sesuai dengan kode etik, kita nggak perlu takut. Iya. Kendati pun sudah keluar KUHP ya, nggak usah kita takut. Nah, tapi apapun katanya, kebebasan ini kan harus diperjuangkan oleh pers juga. Iya. Jadi berarti Bang Atal, kehadiran undang-undang yang baru disahkan oleh DPR kemarin itu menjadi sesuatu yang harus kita cermati Iya, terkait Pak. dengan kebebasan pers. Misalnya dalam pasal 218 Undang-Undang KUHP. Iya. Kemudian itu kan menjadi bagian yang harus juga kita lihat secara umum. Ada hal-hal ataupun pasal-pasal, apakah menurut Bang Atal ini juga menjadi sesuatu untuk mengkriminal pers? Begini Pak, kemarin itu Dewan Pers itu udah keliling, Oke. nego, menyatakan kepada fraksi-fraksi. Iya. Ini jangan Pak, ini begini, ada 27 atau berapa pasal, sebenarnya sedikit sekali. Itu kan KUHP itu ratusan pasal. Sedikit dibandingkan dengan 20 atau berapa. Tapi ini sangat mengganggu kebebasan pers. Iya. Iya. Sangat mencederai demokrasi. Ya. Iya. Nah, Ya, memang, orang lain tahu, ketawa-ketawa melihatnya ini sekarang. Ya, wah ini kok Indonesia kayak begini. Kok diatur-atur yang begini. Nggak usah kita detail bahas itu. Karena ini sekarang siapapun kita sedang kita pergunjingkan ini. Kita belum akan bisa menerima ini gitu ya. Iya. Kita Jadi memang ada 2 pasal yang dianggap, bahkan PBB menganggap itu menjadi bagian yang harus dicermati Pak. 218 sama 349. Penghinaan terhadap presiden dan kemudian penghinaan kepada lembaga negara. Iya. Itu yang juga menjadi titik sentral yang dibicarakan oleh pers nasional kita. Iya. Cuma kan ini sudah lahir Pak undang-undangnya. Tinggal implementasinya. Iya. Bagaimana pihak PWI menghadapi itu? Sebenarnya kan aku udah bilang ya kalau kita ya pasti kita kan
Kalau saya kan PW ini anggota Dewan Pers. Ya. Sekarang Dewan Pers akan melakukan gugatan Oh, ke Mahkamah Konstitusi. Konstitusi. Itu Oke. yang saya dengar. Ya. Udah cukup itu kita ikuti. Ya kalau enggak semua kita nanti ngadu kan, ya cukup. Perekonomian nggak ya? Nah, kalau MK Dewan Pers nggak bergerak, baru kita bergerak. jadi ada judicial review ke MK. Iya. Ya? Oke. Cuma kan pertanyaan berikutnya, apakah pada saat pembahasan RUU ini, apakah PWI tidak disertakan atau Dewan Pers? Enggak, Dewan Pers. Kadang-kadang kita ikut juga Oke. sama mereka ya, itu kita ikut. Dan pasal-pasal yang kita anggap perlu dikoreksi itu udah lama. Oke. Karena udah lama itu undang-undang itu kan udah tahunan sih sebenarnya. Iya, Cuman udah memang lama nggak direvisi. Iya. Ya, Anda Karena banyak ngomong perdebatan waktu ngomong itu, ya. 100 kali tapi nggak didengar. Mau apa? Tolong ini diubah Pak, begini. Iya, katanya nggak diubah. Jadi kan itu yang percuma. Melototin terus. Karena itu kita kecewa juga ya. Rasanya sosialisasinya belum cukup. Ya, terlalu terburu-buru. Ya, ini kan Jadi masih ada ruang bagi Iya. kita untuk mengkritisi masih dan bahkan mungkin menolak pasal-pasal yang ada dalam undang-undang KUHP itu kan Pak. ya, itu kan refleksi kalau kita nanti ke Mahkamah Konstitusi kan refleksi penolakan. Betul. Iya. Iya. Karena hakim yang tertinggi adalah pers. Iya. Harus diakui. Iya, Iya. Pers. Semangat terus. Oke, dalam perkembangan dari waktu ke waktu Bang Atal, tentunya kan sebagai Ketua Umum PWI Pusat, melihat bagaimana pers nasional kita kaitkan dengan tumbuh kembangnya demokrasi di Indonesia dan juga bagaimana ke depannya. Ya, kalau pers wartawan ini kan cukup terus itu tadi ya melakukan peningkatan kompetensinya, Ya. pemahamannya. Itu yang kalau kita bilang kode etik itu dia hanya 11 pasal. Tapi ternyata 11 pasal itu tidak mudah kita ikuti juga. Itu yang selalu terjadi. Sebenarnya mudah sekali jadi wartawan. 11 pasal kode etik dihafal. Kadang-kadang saya nanya satu pasal aja nggak ada yang tahu. Nah, gitu. Belum. Jadi prakteknya. Jadi tidak mudah. Nah, kan ya wartawan ini tumbuh terus. Nah, tapi kalau kita bicara pers, ini bukan hanya wartawan, tapi bagaimana usahanya juga. Betul. Ya. Ya. Nah, bagaimana usahanya? Kadang-kadang harus ada keseimbangan juga. Ada juga pers, ya kalau ibu mungkin nggak terlalu banyak ngatur wartawan kan. Nah, tapi kalau ibu sekarang mau ngatur wartawan, Kardoba, udah pasti ngikut ibu aja dia kan. Nah, itu. Jadi berarti ada sesuatu di balik yang harus kita lihat peran dari para pemilik modal. Iya kan? Itu udah jadi bahasa umum memang itu peran modal itu. Cuman kan di HPN ini kita mau suarakan. Oke. Kenapa nanti Medan bersuara ya? Pers bebas ya, demokrasi bermartabat. Kita tidak ingin ini kan tahun depan Ya. 2023. Sekarang ini kita siap-siap menghadapi pemilu. Ya. Jangan sampai malah pers ini nanti terbelah-belah. Betul. Kalau Anda lihat 2 kali pemilu itu seakan-akan pers ini jadi 2 bagian, Pak. Ya. Ada satu ke sana, ya, ada yang satu ke kiri. Akhirnya terus saja berkelahi. Pendukung-pendukungnya berkelahi. Ya. Membuat kita nggak pernah nyaman. Nah, itu pers harus bisa mengakhiri. Kita karena itu mungkin kita juga akan suarakan jurnalisme damai. Ya. Di radio pun harus kita selalu menyampaikan Inilah berita. Iya. kali dengan Bang Napal ke Medan hari Nah. satu sudah kami capai sampai seperti televisi. Soalnya multimedia. Iya, multimedia. Iya. Sudah adaptasi lah dengan Iya. teknologi yang baru sekarang. Iya. Jadi berarti Bang Atal ke depannya di tahun politik ini peran dari pers nasional itu sangat penting. Tapi ada sesuatu yang harus kita lihat. Bagaimana pers itu seharusnya kan netral.
Tetapi karena ada di balik pers itu pemilik modal, bisakah itu terjadi, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Ya, Dengan kalau catatan memang- apa bisa, Pak? Ya, ini kan buktinya kan media-media besar itu ada pemilik modalnya semua. Iya. Dan orang politisi. Nah, Ya kan itu. itu. Yang agak ini mungkin tidak banyak intervensinya, tapi kita selalu juga memang curiga. Iya. Kita mengatakan ini kan aduh partai politik nih gitu. Jadi dia Padahal dia nggak campur, Betul. bisa jadi. Nah, karena itu kita hanya bisa mengingatkan dalam produknya. Nanti kita ikuti terus. Iya. Televisi ini kemana? Radio ini Kemana? Kardoba kemana ini? Radio ini. Apakah dia sudah menjalankan prinsip-prinsip etik pers itu atau enggak? Ya kan gitu kelihatan nanti. Tapi saya yakinlah Ibu Bang Nakal di sini. udah pasti. Jadi berarti peran pemilik modal seharusnya itu tidak menonjol dalam sebuah produk jurnalis ya. Ya. Karena kan kita harus akui banyak pemilik modal yang maju di partai politik bahkan menjadi ketua umum. Pemimpin partai. Ya Itu kan menjadi begitu. Pemimpin partai. Ya kan. Ada keseimbangan. Ya mudah aja lah kan abang kita ya Surya Paloh kan anak Medan nih ya kan. Ya kan partai juga ada medianya gitu. Iya. Tapi kira-kira masih sempat nggak Bang Surya Paloh ngurusin medianya? Mungkin nggak, tapi Iya. selalu kita bilang ada intervensi ya. Mudah-mudahan kecurigaan begini pun tidak kita harus tumbuhkan terus ya. Kita ingatkan saja. Kita hadapi pemilu Mengadakan pemilu. ya. Di HPN nanti kita suarakan juga Iya. dengan pemilu yang demokratis, Dan ya, damai. pers yang profesional, independen. Gitu. Siapa syarat utama? Iya, Jadi berarti dalam HPN ini juga akan didengungkan didengungkan. masalah Pak. pemilu damai Iya, agar Indonesia ini tetap NKRI, Iya. tetap merah putih, iya, tidak terbelah. Iya. Oleh karena proses pileg dan pilpres. iya. Ini di ujung bagus di Medan ini karena Iya. HPN-nya 2013, Betul. ya kan? 2023, 2024 kita udah pemilu. Ya, itu Iya. perlu kita ingat. Iya. Iya. Dan satu lagi Bang Nakal saya mau nanya tentang undang-undang EKI seperti apa? Ya undang-undang kode etik kan sebenarnya kan kita undang-undangnya hanya undang-undang pers itu. Iya. Itu udah bagus sekali, Bu. Iya. Tahun 99 suka ada juga yang mengatakan direvisi dong. Wah. Kita kawal bener ini. Kita kawal bener. Ada kita lihat misalnya contohnya gini. Kita udah bikin uji kompetensi itu ya, Iya. Dewan Pers. Ada lagi yang bikin uji kompetensi sono. Kami juga bikin. Wah, kita langsung katakan ini nggak bisa, urusan ini kita. Yang asli. Nah, kan ibu dengar juga itu ya, ada lagi dia bikin sana. Iya, Mencari tanding. Iya. Kayak pemilihan. iya. Tapi ini Bang- bukan tanding-tanding, Iya. secara hukum mana? Iya, Kita satu Iya. warga negara Indonesia. iya. Satu bendera merah putih. Oke. Udah. Bang Atal, kita harus juga menyadari dengan tumbuh kembangnya media sosial, apakah ada pengaruhnya terhadap pers nasional? Sementara kan kita melihat ada media mainstream, ada media online, tetapi pada satu sisi perkembangan media sosial, di situ kita masih melihat banyak sekali hal-hal yang harus kita kritisi, misalnya soal hoax dan lain sebagainya. Menurut Ya, Bapak gimana ini? Sudah sangat melelahkan ya. Iya. Kita bicara soal media sosial Oke. dan hoax. Sampai hari ini masih ada. Sampai hari ini. Ya. Nah, sebenarnya kita ingin menyampaikan ini kepada masyarakat. Jangan terlalu percayalah Iya. kalau media sosial. Iya. Tapi sebenarnya ada juga teman-teman kita media ini kadang-kadang ngambil Iya, berita pun motifnya dari dari situ media ya. sosial Iya. gitu ya. Nah, itu ya jadi complicated juga. Oke. Ya. Tidak semua sekarang ini media sosial buruk. Tapi kalau kita secara umum media sosial ini buruk sekali.
Ya. Saya pingin harus ada undang-undang Ya, untuk media sosial. untuk mengaturnya Pak. Dan ya. ini pernah Ada undang-undang di mana dia mengatur kita pernah suarakan ini Bu di Banjarmasin. HPN Banjarmasin. Saya udah ngomong, kita butuh undang-undang media sosial. Saya ngomong depan Pak Presiden bagaimana? Jadi ke depan tentunya kita harus ada yang melandasi terhadap perkembangan media sosial ini. Sementara kan media mainstream sudah diatur dalam undang-undang. Nah, kita berharap melalui HPN juga akan lahir hal-hal yang akan mendorong masyarakat untuk memberikan gugatan terhadap media sosial ini. Ya, masyarakat juga pemain media sosial Pak. Jadi nggak gugat juga dia. Nggak bisa. Nggak juga. Tapi kalau salah, Kemudian gimana? sejumlah praktisi apapun memelihara media sosial juga. Betul. Ada pasukannya kan? Iya. Jadi dilema Pak ya. Iya, jadi yang penting Pak pers tetap dia teguh, lurus dengan prinsip-prinsip pemberitaan sesuai dengan kode etik. Itu yang kita bangun. Oke. Karena lama-lama nanti itu akan membosankan. Saya termasuk tidak mendidik diri saya untuk mencintai media sosial. Karena itu WA bisa 5 hari baru saya jawab. Karena saya tidak perlu saya lihat tiap hari. Dia bukan kantor saya. Saya harus periksa terus WA. Itu kayak kantor saya, bukan. Oke. Saya nggak dapat gaji di situ. Iya. Jadi Bang saya- Atal, kita sampai pada pembicaraan terakhir. Tentunya dengan HPN ini ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar kami dan juga masyarakat Sumatera Utara sehingga momentum HPN ini menjadi bagian dari penerimaan masyarakat Sumatera Utara terhadap tamu-tamu yang akan datang, termasuk mungkin Bapak Presiden akan hadir dan juga para undangan dari luar negeri. Iya. Apa pesan Bapak? Ya, saya Ya. saya terima kasih ya kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya Medan ya sudah menerima pelaksanaan Hari Pers Nasional di sini. Hari Pers Nasional di sini akan membawa sesuatu yang banyak sekali manfaatnya buat kita. Ya, Beda tampilannya. iya. Hari Pers Nasional itu dikejar-kejar semua daerah. Tidak mudah dia untuk mendapatkannya. Ya. Kalau diminta pun belum tentu ditetapkan. Itulah kebanggaan kita melihat Ketua PWI Pusat sebagai Bang Napal sebagai orang Karena yang itu kita harus manfaatkan memang sebaik-baik mungkin. Kita memberikan pelayanan kepada tamu-tamu kita. Tamu-tamu HPN ini banyak sekali. Nah, mereka akan datang. Nah, kemudian mereka akan datang juga menyaksikan daerah-daerah wisata kita. Udah pasti Pak, pada acara HPN akan banyak sekali pengunjung bertambah di Danau Toba. Ya. Itu udah pasti. Udah direncanakan mereka mau jalan ke sana. Dan di sini ada juga tamu-tamu kita terutama duta-duta besar. Biasanya hadir sekitar 20 orang atau 30 orang duta besar. Kita buat event di sini. Semua bupati nanti insya Allah kita undang. Dia menawarkan investasi kepada duta-duta besar. Ada event itu. Mudah-mudahan 1-2 juga ada nanti negara yang masih banyak lahan berminat investasi. Bukan hanya lahan, bisnis. Nah, konsesi bisnis bisa Sumatera dilakukan. Utara diberikan oleh Nah, nasional. ini Pak, ada event itu. Ya. Nah, akan kita pertemukan. Kemudian ada ASEAN karena kebetulan Bu, Wah. sekarang ini saya juga sedang menjadi presiden ASEAN. Ya. Presiden CAG namanya. Confederation of ASEAN Journalists. Ini baru terpilih bulan lalu kayaknya General Assembly-nya di Bali. Saya ditetapkan di sana. Tapi sebenarnya ini bukan karena dipilih. Ini kayak G20. Giliran Indonesia jadi presiden. Nah, pas saya kebetulan jadi ketua umum PWI, saya jadi presiden. Oke. Karena itu agenda saya pertama di CAG adalah mengundang CAG datang ke Medan pas acara HPN di sini.
Nanti juga saya bisa pertemukan Ibu dengan teman-teman kita wartawan ASEAN kalau datang ke sini. Kita akan Iya. bicara mereka juga. Nah, Tentu harapan terbesar kita HPN ini akan sukses iya, dan bisa menghasilkan sesuatu untuk masyarakat Sumatera Utara Iya. dan menjadi kebanggaan kita bersama. iya. Pelosok-pelosok. Terima kasih. Iya, Ya. terima kasih banyak Tentu Bang Atal. Lewat siaran radio. Oke, Kardo mudah-mudahan. dong. Ya. Bahasa Karunya Ah. oke, lainnya juga oke. Oke, ya, bisa. Taksirnya juga oke semua. Iya. Ketemu di dalam satu kuali yang sangat apa seperti Danau Toba. Oke, Dengan baik, baik. Iya. etnis. Iya, Bu Jojoa. Jojoa. Iya. Terima kasih. Bujur. Bujur. Oke. Ya, itulah perbincangan kami bersama Ketua Umum PWI Pusat, Bapak Atal Sembiring Depari. Kita berharap apa yang kita dialogkan tadi menjadi bagian untuk tumbuh kembangnya Sumatera Utara dan terutama tentunya pers yang ada di Medan dan Sumatera Utara. Nah, kami Kardopa Group akan selalu menyampaikan hal-hal yang ada dalam HPN ini nantinya. Sehingga kami bisa berkontribusi untuk kedepannya, di mana kami juga merasa penting untuk hadir di tengah-tengah HPN ini. Dan kami tentunya sangat bangga hari ini mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan Ketua Umum PWI Pusat. Sampai jumpa.